Sebelumnya Jokowi disebut-sebut memainkan politik dua kaki dalam Pilpres 2024. Isu itu berembus karena kedekatan Jokowi dengan dua bakal capres yaitu Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Jokowi satu partai dengan Ganjar di PDIP, ia pun hadir dalam banyak acara bersama Ganjar termasuk deklarasi bakal capres PDIP. Sementara itu Jokowi sering menggelar pertemuan tertutup dengan Prabowo di istana. Ia pun beberapa kali mengajak Prabowo hadir di acara kepresidenan. Tapi kita tidak tahu apakah nanti itu jawaban untuk menggembirakan Adian biar tidak protes, ataukah memang Jokowi sudah mulai melakukan netralisasi di PDIP sehingga dia bisa sepenuhnya mengendorse Ganjar Pranowo. Benar, ceritanya begitu. Jadi gua ketemu Pak Presiden di Pasar Parung, terus jalan berdua, kiri kanan depan belakang pas pampres, ada pedagang-pedagang. Terus rencananya gue cuma mau bicara dua hal yang gua anggap penting ya. Pertama soal amnesti buat teman kita yang masih di penjara karena kena pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Terus kedua terkait dengan 3.000-an kira-kira mahasiswa Papua penerima beasiswa Otsus yang sudah 6 bulan di berbagai negara mereka tidak terima lagi beasiswanya untuk biaya hidup, biaya kuliah, tempat tinggal dan sebagainya. Itu penting menurut gue sampaikan. Habis itu kita jalan tuh, setelah gue ngomong itu gue jalan berdua, terus gue tanya, Pak Presiden, untuk capres Bapak dukung siapa sih? Terus dia jelaskan lah begini, macam. Terus oke, kalau sudah begitu Bapak kemana dukungannya? Ganjar. Jawab dia begitu. Ganjar nih Pak ya, Ganjar. Terus ya udah kita jalan lagi. Habis itu gue balik lagi tanya, balik buka ya Mbak tanya, ini Ganjar beneran Pak Presidennya? Iya. Terus dia ketawa. Terus kalau gitu salaman. Itu ya ceritanya begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren Cadas. Ya sobat sekalian, saya tertarik untuk membahas satu video, yaitu soal pertanyaan Adian Apitupulu kepada Jokowi, Bapak dukung siapa? Ini penting bagi kita untuk melihat sebenarnya cawe-cawe Jokowi itu kemana ya. Seperti pantun saya main dua kaki ya. Jadi saya bilang ente bukan siapa-siapa ya. Ente punya badan penuh daki ya. Ngakunya kader PDIP kok mainnya dua kaki. Ya saudara sekalian, Adian Apitupulu tanya langsung ke Jokowi, Bapak dukung capres siapa? Ya, considering ingat ketika Adian Apitupulu marah-marah karena katanya Jokowi tidak boleh berpihak, ya, harus netral. Dia karena pada waktu itu Jokowi hampir mengatakan bahwa hasil musrah itu adalah Prabowo Subianto. Orang mengatakan wah ternyata ke Prabowo. Tapi sekarang kelihatannya dia mulai bisa mengendalikan PDIP lagi ya, ngakunya kader PDIP, tapi kok main dua kaki ya. Ente bukan siapa-siapa, badan pun penuh daki. Ngakunya kader PDIP, kok main dua kaki. Ya sahabat sekalian, kita bacakan ya. Jakarta, CNN Indonesia. Wakil Ketua Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Ganjar Pranowo, Adian Apitupulu, bertanya langsung ke Presiden Jokowi soal sosok calon presiden yang ia dukung.
Adian menanyakan hal itu saat bertemu Jokowi di Pasar Parung, Bogor. Dia sempat bicara intens dengan Jokowi di sela-sela belusukan ke pasar. Yang gue tanya satu, Bapak dukung capres siapa? Kata Adian menirukan perbincangan dengan Jokowi saat ditemui di M Block. Adian mengaku tak sedang meragukan keberpihakan Jokowi terhadap Ganjar. Ia juga tak berniat menguji Jokowi soal dukungan capres. Enggak juga, gue pengen nanya aja, ucap Adian. Adian yakin Ganjar lebih unggul dari bakal calon presiden lainnya. Ia pun yakin betul Ganjar berada di atas Prabowo Subianto saat ini. Menurutnya Prabowo sudah dideklarasikan sebagai bakal capres selama 11 bulan. Adapun Ganjar baru dideklarasikan jadi bakal capres sekitar 2 bulan. Sekarang posisinya Ganjar membalap Prabowo, klaim Adian. Sebelumnya Jokowi disebut-sebut memainkan politik dua kaki dalam Pilpres 2024. Isu itu berembus karena kedekatan Jokowi dengan dua bakal capres yaitu Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Jokowi satu partai dengan Ganjar di PDIP, ia pun hadir dalam banyak acara bersama Ganjar termasuk deklarasi bakal capres PDIP. Sementara itu Jokowi sering menggelar pertemuan tertutup dengan Prabowo di istana. Ia pun beberapa kali mengajak Prabowo hadir di acara kepresidenan. Sebelumnya kan saya juga makan dengan Pak Ganjar Pranowo. Sebelumnya saya juga makan dengan Pak Erick Thohir, mantan Menteri BUMN Erick Thohir, ya, kata Jokowi di Gresik Selasa. Ia melanjutkan kemarin karena memang Pak Prabowo ingin bertemu dan ingin menyampaikan sesuatu yang penting. So, jadi dukung Ganjar Pranowo ya. Saudara sekalian, ya sudahlah, biarkanlah Prabowo Subianto akhirnya jadi sadar kalau dia masuk dalam jebakan Batman atau di prank, atau paling tidak dia menjadi korban dua kakinya Presiden Jokowi. Atau jangan-jangan Prabowo menikmati itu, is okay. Tapi jangan lupa dalam kasus Butet diserang juga Prabowo, dibilang penculik, menculik, presiden menculik. Ya, rakyat pasti bersedih kalau dapat capres yang penculik. Jadi menunggu air mendidih, jangan gorengan dibolak-balik ya. Rakyat pun pasti bersedih dapat presiden yang penculik. jadi sahabat sekalian, itu tadi ya, yang jelas kalau lihat gelagat Adian tidak marah-marah lagi dengan Jokowi, sepertinya dia mendapatkan jawaban yang memuaskan, yaitu Ganjar Pranowo, dan ini sudah terlihat lagi. Tapi kita tidak tahu apakah nanti itu jawaban untuk menggembirakan Adian biar tidak protes, ataukah memang Jokowi sudah mulai melakukan netralisasi di PDIP sehingga dia bisa sepenuhnya mengendorse Ganjar Pranowo. Kalau dalam kacamata Denny Indrayana, taktik Prabowo itu adalah mendukung Ganjar, mencadangkan Prabowo dan menjegal Anies Baswedan. Jadi kalau Anies berhasil dijegal, bagi Jokowi ya itu adalah sebuah kemenangan. Jadi the end of the elections. Jadi election itu sudah akan berhenti dan dia tidak peduli lagi siapa yang akan menang di antara Ganjar atau Prabowo. Padahal Ganjar dan Prabowo, terutama Prabowo sendiri ya masih bermasalah, masih akan menganggap siapa yang terpilih itu menjadi persoalan besar dan mendasar. Jadi inilah kehebatan Jokowi, yaitu gerak-geriknya nggak bisa diduga. Dan orang yang kena prank berkali-kali olehnya itu juga tidak bisa ngapa-ngapain. Ya. Prabowo tidak bisa mengatakan, Pak saya berhenti sebagai sebagai Menteri Pertahanan, saya mau konsentrasi kepada pencalonan saya, toh Bapak juga tidak akan membantu atau mengendorse saya. Tapi hal seperti itu mungkin tidak akan pernah kita dengar dari seorang Prabowo Subianto. Sampai the last minute nanti Prabowo Subianto akan harap-harap cemas dan berpikir bahwa dia masih akan tetap di-endorse oleh Presiden Jokowi, atau mungkin karena dianggap kompetisi belum saatnya, ya sudahlah, manfaatkan dulu fasilitas yang ada sebagai Menteri Pertahanan. Ya. Pupuk dulu kemampuan finansial dan jaringan sebelum kemudian meninggalkan pos Menteri Pertahanan. We don't know exactly. Oke, coba kita lihat komentar Sobat RH sekalian. Jadi prank selanjutnya, tetapi yang di prank barangkali sudah paham
tetapi ya tidak bisa ngapa-ngapain juga. Mau apa ya? You take it or leave it. Kalau dia tidak mau di-prank, ada kejelasan ya berarti sebagai Menteri Pertahanan dan konsentrasi kepada pemilihan. Tetapi saya kira bukan itu yang akan ditempuh oleh Prabowo Subianto. Prabowo akan terus-menerus berusaha mepet Jokowi sampai akhirnya nggak bisa dipepet lagi dan kemudian confirm dia dukung Ganjar Pranowo, tapi paling tidak dia berharap bahwa dia bisa menetralisir pengaruh Jokowi dengan kedekatannya kepada yang bersangkutan. Oke, kita bacakan ya. Tekanan dan ancaman kriminalisasi ke PDLM, punya dosa masa lalu membuat pilpres pemilu tidak jurdil, oleh karena itu wajib people power. PDLM punya dosa masa lalu ya. PDLM punya dosa, terbalik PDML ya, punya dosa masa lalu. Kasihan Pak Prabowo, pemilu dicurangi, masuk kabinet niat pengen di-endorse malah dihianati. Seandainya Prabowo gak masuk kabinet mungkin saya masih pilih beliau. Mending merapat ke Pak Anies, Pak Prabowo saya setuju, nyimak Bang Refli. Emang Prabowo selalu dijadikan kornam ini ya. Kota Serang, Banten dukung Pak Anies Baswedan for RI 1. Kemudian data DPS DPT amburadul, pilpres pasti amburadul, semua aspal. DPT TPS dokumen pengolah data dari tim oposisi wajib punya yang baru. Tim oposisi wajib punya pengalaman. Saya sudah muak lihat Jokowi tiap hari cawe-cawe yang dipikirannya cuma pilpres 2024, bukannya ngurus negara, ekonomi, kemiskinan, korupsi dan lain-lain. Muak saya. Ya, boleh nggak warga negara bilang begitu? Boleh dong, karena warga negara itu pemegang kedaulatan rakyat ya. Pemegang kedaulatan itu adalah rakyat. Jadi kalau dia mengatakan muak dengan presidennya, boleh aja. Itu adalah hak berdemokrasi. Yang tidak boleh itu memberontak. Yang tidak boleh itu mengambil alih kekuasaan dengan kekerasan. Tapi kalau aspiratif dengan prosedur yang benar, baik melalui pemilu maupun melalui impeachment, itu adalah hal yang konstitusional dan diatur oleh konstitusi. Ya, yang tidak boleh itu minta 2 periode kan, karena konstitusi atur 2 kali masa jabatan pemimpin negeri kan begitu ya. Semoga Bang Era selalu sehat dan sukses selalu, amin, amin ya rabbal alamin. Owo dan Endi selalu prank rakyat tapi di prank Singanu. Apa maksudnya ini? Lebih baik dukung Pak Anies, lebih negarawan. Taktik 2 kaki Jokowi pada akhirnya akan membelit Jokowi sendiri. Dengan begini sebenarnya Jokowi sedang menciptakan musuh yang baru. Kita lihat nanti. Ya, karena Adian Napitupulu kemudian punya hipotesis yang bikin kita ngakak. Yaitu suara Anies habis tergerus karena Jokowi bolak-balik dukung Prabowo dan Jokowi. How come? Kok bisa begitu ya? Justru sebaliknya, suara Anies akan lebih solid dan kebingungan melanda pendukung Jokowi karena nggak jelas ini. Ini bos ini mau ke Prabowo atau mau ke Ganjar Pranowo. Kalau tidak ada kecurangan, kita akan bisa lihat apakah taktik ini benar atau tidak. Tapi kalau sudah main kecurangan, main menggerakkan aparatus negara, ya kita berharap kepada pidato Gatot Nurmantio agar kemudian yang terjadi adalah TNI jangan diam saja dong. Kalau seandainya memang ada kecurangan pemilu yang akan membuat pemilu kita justru tidak menggambarkan atau merepresentasikan kedaulatan rakyat. Ya, saudara sekalian, kita selalu berdoa mudah-mudahan negara ini baik-baik saja ke depan. Saya hanya ingin mengingatkan satu pantun yang saya buat secara spontan, yaitu ente bukan siapa-siapa, ya. Badan ente penuh daki, ngakunya kader PDIP kok main 2 kaki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.